Ayat 6 ini ditulis, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau dalam kurung Muhammad beri peringatan atau tidak. Engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Nah, kenapa? Nih ada di ayat 7-nya, nyambung dia. Karena Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Ini pertanyaannya, di ayat 6 ini kan sudah jelas nih. Sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Orang kafir ini kalau dilihat tuh, nih kafir itu infidel, pagan, non-believer. Nah ya, jadi ya yang nggak percaya gitu. Nah di situ ada contohnya tuh, non-muslim. Jadi setiap non-muslim ini secara khusus ini sebenarnya from Alkitab, ahli kitab. Ini nomor 1 Kristen, orang Kristen, Yahudi. Nah itu yang disebut sebagai kafir. Nah kafir, katanya kan kafir itu sama saja, mau dikasih peringatan mau nggak dikasih peringatan ya sama aja, mereka tidak akan beriman. Jadi pertanyaannya, ngapain itu ustadz dan ustazah itu kok sibuk gitu? Kenapa kok sibuk berusaha untuk meyakinkan bahwa agama Kristen itu sesat, ya kan? Seperti yang di Al-Fatihah ayat 6 dan 7 mengatakan kan gitu. Ayat 7 terutama Al-Fatihah ayat 7, bahwa orang Kristen itu berada di jalan yang sesat. Kenapa sibuk sekali mereka ini berusaha memperingatkan bahwa kalian tuh dalam kesesatan, Alkitabnya palsu, itu sudah diubah-ubah oleh Paulus yang bawa agama Kristen, bukan Yesus. Yesus itu tidak disalibkan, tapi yang diserupakan. Bagaimana mungkin Tuhan beranak manusia? Kenapa kalian menuhankan manusia? Segala macamnya itu. Intinya Kristen itu sesat, kafir. Jelas di sini Al-Baqarah ayat 6 sudah menjelaskan bahwa diberi peringatan atau tidak kepada siapa nih ditujukan ayat ini? Pada Muhammad, Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad sendiri saja sudah dikasih tahu. Mau disiar kek, mau diajarin kek, mau dikutbahin kek, mau di apa istilahnya, siar lah kepada orang kafir, gak ada gunanya, percuma. Jadi Nabi Muhammad saja sudah diingatkan, udah gak usah urusin mereka, karena mau dikasih peringatan mau tidak akan beriman. Mereka tidak akan beriman. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau memang orang kafir itu diberi peringatan atau tidak diberi peringatan tidak akan beriman, lalu bagaimana orang kafir itu bisa menjadi Islam? Kenapa dia bisa mualaf? Nah, dia kan mendapat hidayah katanya, jawabannya gitu, mendapatkan hidayah. Loh, ingat ini ayat 7 nih, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Jadi sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka dan pendengaran mereka. Udah hatinya dikunci, pikirannya dikunci, pemahamannya dikunci. Lalu kenapa dia bisa jadi mualaf? Kan Allah telah mengunci hati mereka. Itu pertanyaan yang harus dijawab. Harus jawab. Kalau tidak ada yang bisa menjawab, ya berarti kalian nggak ngerti ajaran kalian. Ya itu. Dan itu ayat 6 ayat 7 tuh pertanyaannya tuh di situ agak dalam itu. Jadi jelas untuk orang-orang kafir, yang membuat orang itu kafir adalah Allah.
Allah lah yang membuat orang kafir. Anda boleh buka tafsir dari ayat ini, tafsir manapun menjelaskan seperti itu, bahwa memang Allah lah yang telah mengunci hati, Allah lah yang telah membuat mereka tidak mau mendengarkan. Jadi Allah lah yang membuat orang kafir. Itu ya. Nah, kemudian di ayat 15, Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Ya, itu kan. Nah, di sisi lain, ini sudah jelaskan bagaimana mereka kelakuannya, bagaimana mereka akan mendapatkan azab. Nah, di sini Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Ini sudah ada di sini. Mereka akan tetap tersesat. Siapa yang membuat? Allah. Nah, itu pertanyaan untuk muslim. Ada pertanyaan, harusnya ada jawaban. Muslim, tolong jawab. Muslim, tolonglah menjawab.